Oke guys, selamat siang semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang telah saya buat dan saya akan mempresentasikan melalui PowerPoint. Untuk tidak berlama-lama lagi, kita masuk dalam materi. Oke guys, jadi ini berikut adalah materinya yang sudah saya buat. Dalam materi ini, dalam aplikasi yang saya buat, saya menggunakan model pengembangan Pengguna.net, yaitu model RAD atau Rapid Application Development. Ya, berikut adalah tahap-tahap pengembangan dalam pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama yaitu Requirement Planning. Dalam fase ini pengguna dan penganalisis mengidentifikasi tujuan aplikasi atau sistem informasi yang ditimbulkan dari tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada pengguna. Jadi yang pertama itu requirement planning, jadi mereka mengumpulkan data dan cari masalah yang terjadi, dan kita menyelesaikan semua masalah-masalah itu dengan membuat suatu sistem atau suatu aplikasi. Yang kedua yaitu Design Workshop. Nah, dalam fase ini adalah fase untuk merancang sistem yang sudah disetujui, mengambil sistem dan pengurang dapat bekerja untuk membangun desain dan pola kerja pada pengguna. Selama workshop desain, pengguna dapat merespon prototipe yang ada dan menganalisis model-model yang dirancang berdasarkan respon pengguna. Jadi dalam fase ini dari tujuan-tujuan yang sudah kita kumpulkan atau informasi yang sudah kita kumpulkan dan masalahnya, yang berikutnya itu kita membuat dan merancang sistem yang sudah kita setujui. Jadi kita dalam prosesnya kita melibatkan pengguna agar sistem yang kita buat bisa sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu implementasi atau penerapannya. Pada fase implementasi, penganalisis bekerja dengan para pengguna untuk merancang aspek-aspek bisnis. Setelah aspek ini disetujui dan sistem dibangun, barulah sistem dicoba dan kemudian dikenalkan pada publik. Ya, dalam fase ini itu fase ini sistem yang telah kita buat dicoba, dilihat kekurangannya, dan kalau sudah disetujui akan disebarkan ke publik. Ya, untuk materi berikutnya yaitu flowchart. Ya, flowchart pertama itu flowchart penelitian, yaitu yang pertama dari mulai mengidentifikasi tujuan aplikasi, itu yang berikutnya itu merancang dan membuat sistem, yang berikutnya itu sudah merancang dan membuat sistem. Setelah sistem dibangun dan dicoba, maka akan dikenalkan pada publik dan terakhir itu selesai atau implementasinya. Ya, berikutnya itu flowchart sistem. Yang pertama mulai masuk di login, password, email. Berikutnya kita main akun. Di main akun kita dapat username, email dan password. Setelah itu kita save dan kita masukkan. Berikut itu identitas relation diagram. Jadi dalam materi ini pelanggan order barang atau jasa. Setelah order, kita melihat paket servis atau paket motor yang dibutuhkan,
lepas pispat, dapat motor dan pakai servis yang kita butuhkan dan mengkontak admin atau yang akan servis motor kita. Kemudian proses pengerjaan yang terakhir itu bayar. Oke, materi yang berikutnya itu pengujian black box atau black box. Pertama pengujian black box. Kesempatan metode perencangan tes yang menggunakan struktur kontrol dari perencanaan prosedural dalam mendapatkan tes. Yang pertama yaitu kita mulai itu masukkan email dan password. Setelah masukkan email dan password, kalau tidak valid dia akan kembali lagi ke masukkan email dan password. Kalau sudah valid, akun Anda akan terdaftar dan selesai. Oke, itu pengujian. Berikutnya pengujian black box. Metode yang digunakan dalam pengujian alpha dan metode black box yang fokus pada tetapi mengambil perangkat lunak yang dibangun berdasarkan tangan pengujian, maka dapat dilakukan pengujian black box pada metode prototype aplikasi. Yang berikut adalah dalam tabelnya. Seperti yang kita lihat aktivitas pengujian. Yang pertama itu login. Resolusinya adalah masuk akun. Ketika tidak dapat masuk pada akun kita akan gagal atau akan kembali lagi untuk masukkan akun ulang. Di sini kalau aplikasi saya mungkin masih belum sempurna sehingga masih gagal dalam memasukkan akun, jadi ditolak. Sebenarnya aplikasi ini masih login ditolak. Yang aktivitas yang kedua itu service. Resolusinya yaitu adalah dapat melihat paket servis. Oke, hasil pengujian kita dapat masuk ke paket servis tersebut. Kesimpulannya dapat diterima. Yang aktivitas kedua, yang ketiga yaitu cepat verifikasi. Dalam resolusinya yaitu dapat melihat paket verifikasi yang kita butuhkan. Dan hasil pengujiannya yaitu kita dapat masuk dalam mode tersebut dan kita dapat melihat barang-barang yang kita inginkan dalam part modifikasi. Kesimpulannya dapat diterima. Untuk yang berikutnya itu part ban motor. Tes pengujian. Resolusinya itu dapat melihat semua aspek ban yang kita butuhkan dan dapat membelinya. Hasilnya kita dapat masuk ke menu tersebut dari semua ban yang kita inginkan. Yang berikutnya itu komunikasi atau kita dapat mengontak admin atau mengontak orang yang akan servis motor kita. Dan hasilnya juga kita dapat melogin akun tersebut. Oke, sekian dulu video saya di siang hari ini.